Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda-anandaku. Bagaimana nih perasaan di pagi ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar bersama. Meskipun ibu memberikan materinya via video, ya jarak jauh, teman-teman di rumah, ibu di rumah, tapi semoga tidak mengurangi keberkahan ya, keberkahan ilmu, pahala untuk teman-teman yang semangat menuntut ilmu, dan juga ayah bunda yang selalu membimbing teman-teman. Ya, semoga semuanya mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah, dan juga kita semua selalu diberi keberkahan. Nah, untuk itu selalu awali pembelajaran dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa. Ibu kaptennya ya, oke? Attention please, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Ya, alhamdulillah. Mau belajar apa kita ya? Yo, mau belajar apa yo? Nah, kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia tentang yang kemarin sudah ibu bagikan, buku resep. Nah, selain itu teman-teman juga ada worksheetnya ya yang harus teman-teman isi. Nah, sebelumnya ibu mau flashback dulu nih ya. Flashback apa ya? Kembali ke pembelajaran sebelumnya. Nah, waktu di tema 1 teman-teman kan sudah belajar tentang apa? Tentang alat-alat berkebun ya, teman-teman mempresentasikan itu kan. Nah, lalu di proyek kedua teman-teman belajar menanam ya, menanam di lahan yang sempit ya, menggunakan bahan-bahan dari sampah yang didaur ulang. Masya Allah. Nah, kali ini coba kalau udah menanam, terus nanti tanamannya diapain? Nah, dirawat kan sampai tumbuh besar. Terus kalau udah tumbuh, tanamannya diapain lagi? Dipanen. Nah, setelah dipanen, masa udah dipanen terus disimpan? Nah, harus dimasak kan? Nah, sebelumnya ibu udah kasih teman-teman bibit bayam merah, lalu bayam hijau, lalu kangkung, ada juga cabai ya. Apakah tanamannya sudah tumbuh? Nah, apakah sudah bisa dipanen? Kalau ada yang tumbuh dengan baik dirawat, kalau yang mati berarti segera cepat-cepat menanam lagi karena kita mau panen nih. Nah, karena ibu mau kalian membuat makanan sehat yang berbahan sayuran. Tapi makanan yang sehat itu yang seperti apa? Nih, di sini teman-teman kemarin sudah belajar ya tentang makanan halal dan sehat. Di sini dijelaskan lagi nih dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi teman-teman, selain makanan itu harus halal, juga harus baik. Harus yang baik itu yang gimana? Yang baik untuk tubuh kita, yang menyehatkan. Nah, yang halal itu yang seperti apa? Yang diambil dengan cara yang baik atau yang berlabel halal. Ya, yang kalau makanannya beli dari pabrikan yang kayak suka ada di warung-warung yang snack-snack yang udah dibungkusin, nah kali teman-teman cari yang berlabel halal ya. Kalau teman-teman belinya atau kali teman-teman mendapatkan makanan yang tidak ada labelnya seperti sayuran, ibu aku suka beli sayuran di pasar sama ayah bunda tapi nggak ada label halalnya, itu halal apa enggak?
jika teman-teman itu membeli, nah itu halal. Tapi kalau teman-teman mengambil, itu namanya mencuri, itu tidak halal. Begitupun kalau teman-teman memanen, kalau panennya di kebun orang, itu namanya mencuri, itu tidak halal ya. Nah, jadi halal itu tidak hanya yang berlabel halal ya, tapi juga bagaimana kita mendapatkannya, gitu ya. Nah, selain halal juga harus baik. Nah, biasanya kalau snack yang suka ada di warung-warung yang udah ada bungkusnya itu, suka ada tulisannya komposisi atau bahan-bahan. Nah, bahan-bahannya itu apakah bahan-bahannya sehat untuk tubuh kita, bahan-bahannya alami, atau buatan. Nah, apakah pemanisnya dari gula atau pemanis buatan? Apakah pewarnanya pewarna alami atau pewarna buatan? Nah, jika makanan-makanan itu buatan, itu kurang sehat untuk tubuh kita. Jika dikonsumsi banyak-banyak bisa merusak organ tubuh. Nah, jadi teman-teman harus pilih-pilih makanan yang baik, yang halal lagi baik. Bukan pilih-pilih, aku gak suka itu, aku maunya ini. Bukan pilih-pilih seperti itu ya. Nah, alangkah baiknya lagi jika teman-teman tidak membeli, tapi teman-teman langsung menanam sendiri, dirawat sendiri. Otomatis kan kalau teman-teman nih ya, kalau teman-teman beli sayuran di pasar, biasanya nggak banyak sih ya, tapi ada beberapa yang petani itu memberikan pupuk-pupuk kimia ya untuk menyuburkan tanamannya, ya memberikan pestisida yang kimia yang tidak alami ya supaya tidak ada ulat yang seperti itu. Nah, kalau teman-teman menanam sendiri ya, teman-teman bisa memberikan tanaman itu bahan-bahan yang organik, pupuknya organik, ya airnya bersih, pupuknya dari sayuran, pestisidanya juga bisa dibuat organik. Kemarin salah satu teman kita sudah memberitahu ya, pestisida alami seperti apa, pestisida organik dibuat dari kulit bawang tuh. Jadi teman-teman juga bisa membuat seperti itu ya. Jadi tanamannya lebih sehat, sayurannya lebih sehat, tidak ada campuran kimianya. Itu lebih sehat untuk tubuh kita karena kita harus menjaga tubuh ini ya dengan makan makanan yang halal lagi baik. Nah, gitu. Jadi kenapa kita harus menanam? Kenapa kita harus menanam sendiri, memanen sendiri, memasak dari hasil panen sendiri? Karena supaya kita lebih tahu ya, lebih terjamin kehalalan dan kebaikan dari tanaman itu. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, teman-teman menanam apa? Apakah menanam tomat? Apakah menanam bayam, kangkung, atau apa? Nah, nanti teman-teman bisa lihat di buku resep ini nih. Setelah nanti teman-teman panen, teman-teman mohon dibantu sama ayah bundanya, minta tolong. Ayah bunda tolong bantu aku untuk membacakan atau membimbing membaca buku resep ini ya. Buku resep ini makanan sehat yang berbahan sayuran. Nah, jadi tanaman kalian itu mau dimasak jadi apa? Daripada bingung, baca dulu nih. Ini es krim bayam merah tuh. Jadi bayam itu tidak hanya dibuat sayur, dibuat es krim juga bisa. Nah, jadi bayamnya itu sebagai pewarna alami ya. Daripada teman-teman menggunakan pewarna buatan kurang sehat, lebih baik menggunakan pewarna alami dari sayuran tuh kan. Yang ini dibuatnya pakai susu. Nah, pewarnanya dari bayam merah. Jadi nanti warnanya seperti ini ya, keungu-unguan ya. Nah, lalu ada lagi nih, stik bayam hijau. Wah, tuh. Jadi stiknya berwarna hijau, tuh dibuat dari bayam tuh. Lalu ada tahu crispy isi kangkung. Wah, tahunya diberi isinya kangkung, enak nih. Nah, ada lagi jus tomat. Tomat itu tidak hanya untuk penyedap rasa sayuran, bisa di jus pakai susu enak, pakai madu ya. Dan ada martabak telur daun bawang. Karena kemarin
ada teman kita yang menanam bawang daun. Mau dibikin apa bawang daun? Biasanya bawang daun itu sebagai penyedap rasa ya, membantu masakan supaya lebih enak pakai daun bawang. Tapi ternyata bisa juga nih dibuat martabak telur. Wah, isinya daun bawang, ini enak banget. Dan yang terakhir ada yang menanam pakcoy. Nih bisa nih, kue cubit pakcoy. Teman-teman sering lihat kan kue cubit tuh di pinggir-pinggir jalan yang di gerobak suka orang jualan. Nah, kue cubit ini bisa bikin sendiri nih kue cubit pakcoy. Insya Allah lebih sehat, lebih enak, lebih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa makan sepuasnya daripada teman-teman beli ya. Belum tentu kesehatannya terjamin ya. Kalau teman-teman bikin sendiri, insya Allah ya bahan-bahannya juga teman-teman bisa pilih yang terbaik, yang sehat, yang menyehatkan badan, yang menyehatkan tubuh kita ya. Nah, ini dia buku resepnya, boleh bantu sama ayah bunda. Dan nanti setelah baca-baca ini, apakah tiba-tiba muncul ide, aku kan nanam kangkung, aku mau bikin keripik kangkung, misalnya gitu ya. Nah, boleh berdiskusi sama ayah bunda nanti, Bun, aku mau bikin ini, kira-kira bahannya apa gitu. Nanti masaknya juga bareng-bareng. Tapi masaknya nggak sekarang ya. Sekarang teman-teman menemukan idenya dulu, mencari ide dulu. Nah, untuk masaknya ini nanti untuk selebrasi. Ya, kalau kemarin teman-teman pertama selebrasinya presentasi ya, presentasi aja tentang alat-alat berkebun. Lalu selebrasi yang kemarin teman-teman lebih seperti memberitahu mana itu sampah organik, mana itu sampah anorganik, lalu bisa dibuat apa, lalu teman-teman mempresentasikan menanam, ya mempresentasikan pupuk, banyak sekali ya teman-teman. Nah, untuk yang sekarang teman-teman lebih ke memasak. Nah, ini bahasa Indonesianya. Nah, dalam project ya, sekarang kan udah project ketiga ya. Nah, di rumah, home project teman-teman di rumah. Nah, tanaman apa yang teman-teman sedang tanam? Nah, coba nanti teman-teman tuliskan di sini yang sedang ditanam, yang akan dipanen dan dimasak. Kalau misalnya ibu kan aku nanamnya banyak, berarti tanaman yang mau dipanen aja dan mau dimasak itu apa ya. Nah, lalu adakah ide setelah tadi teman-teman membaca buku resepnya, adakah ide mau membuat masakan apa untuk project market day nanti? Karena selebrasinya market day itu apa? Hari pasar. Berarti teman-teman akan ngapain? Ayo, biasanya kalau di pasar suka ngapain? Berjualan. Ya, suka banyak yang berjualan. Berarti teman-teman akan berjualan nanti. Jualan apa, Bu? Jualan dari hasil panen teman-teman yang teman-teman masak, nanti akan teman-teman jual. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga. Mengapa sih kita harus menanam, terus memanen, terus memasak makanan itu sendiri? Kenapa? Tadi Ibu udah jelasin, supaya apa? Ayo, supaya kita lebih tahu tentang kehalalan dan kebaikan makanan yang kita makan ya. Jangan sampai makanan yang kita makan itu kita tidak tahu apakah makanan itu halal, apakah makanan itu baik untuk tubuh kita. Jadi harus diperhatikan. Makanya lebih baik jika kita menanam sendiri, memanen sendiri, dan memasak sendiri ya. Lalu yang terakhir, bagaimana nih setelah kita sudah menanamnya, kemarin sudah diperlihatkan ya, sudah ditontonkan kepada teman-teman yang lain, kepada ayah bunda yang lain, kepada ibu bapak Fasil, bagaimana cara menanamnya, apa yang ditanamnya. Nah, lalu nanti untuk hasil panen dan makanan yang sudah teman-teman masak, teman-teman buat, nah untuk teman-teman menceritakan atau berbagi ilmu nih, cara memasaknya seperti apa, makanan itu apa, dibuat dari apa. Nah,
cara berbagi ilmunya sama teman-teman yang lain gimana? Harus lewat apa? Ya, kalau kemarin kan tema 1 dan tema 2 teman-teman lewat video ya, video lalu nanti kita tampilkan di Zoom. Nah, kira-kira kalau di tema ketiga ini gimana ya caranya supaya kita bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain, dengan ayah bunda, dengan keluarga, dengan saudara, dengan ibu bapak Fasil? Ayo silahkan dipikirkan, didiskusikan bersama ayah bunda. Oke? Nah, itulah pembelajaran hari ini. Intinya teman-teman belajar untuk merawat tanamannya dengan baik, menggunakan bahan-bahan yang organik untuk pemberian pupuknya, pemberian pestisidanya, ya. Lalu disiram dengan baik, menggunakan air cucian beras, bagus itu nutrisinya untuk tanaman supaya tanamannya subur, sehat untuk tubuh kita ketika kita makan, dan juga halal, itu yang terpenting. Jadi pembelajaran kali ini lebih ke bagaimana kita bisa mendapatkan makanan yang halal juga baik, sehat untuk tubuh. Oke? Nah, sekian dulu ya pembelajaran dari Ibu. Semoga teman-teman dapat mengambil banyak manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.